Salam saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus dan yang mendengar renungan ini pada kali ini. Tajuk kita adalah tentang doa, dan doa adalah kita berbicara dengan Tuhan tentunya. Dan secara umumnya kita semua tahu apa itu doa. Dalam doa tentunya ada aturan ataupun order bila kita berdoa. Yang dimaksudkan aturan di sini adalah kita berdoa kepada Allah dalam nama Tuhan Yesus, dan juga hal-hal yang lain yang perlu ada dalam doa itu sendiri. Walau bagaimanapun kita tidak berbicara tentang aturan doa, walaupun saya percaya masih ada yang perlu tahu asas berdoa. So kali ini kita akan pergi lebih dalam tentang doa. Ramai orang yang tahu bahwa doa adalah nafas kehidupan rohani orang percaya, dan tanpa doa seseorang percaya akan lemah. Itu yang biasa kita dengar. Tetapi saya katakan doa adalah satu sistem yang diberikan oleh Allah kepada orang percaya. Sistem yang akan membawa Allah turun tangan dan berkarya atau bekerja bagi orang tersebut. Dan Allah sendiri yang menetapkan sistem tentang doa. Saya katakan sekali lagi, doa adalah satu sistem yang diberikan oleh Allah kepada orang percaya. Sistem yang membawa Allah turun tangan dan berkarya serta bekerja bagi orang yang berdoa tersebut. Saya akan buktikan dengan beberapa ayat dalam firman Tuhan. Yang pertama adalah dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dalam ayat ini memberitahukan kepada kita diminta untuk menyatakan, untuk menghantar kepada Allah permohonan kita melalui doa. Dan dalam Yakobus 5:13 ayat E, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Mengapa berdoa? Sebab doa adalah cara Allah akan hadir dan memberi pertolongannya. Dalam Mazmur 17 ayat 6e juga berkata, aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah. Semua ayat di atas ini membuka satu rahasia, yaitu bila kita berdoa, pertolongan dari Allah datang. Oleh itu, iblis sedaya upaya menghalang orang berdoa, karena dia tahu bila orang percaya berdoa kepada Allah, Allah akan bekerja. Saya katakan sekali lagi bahwa iblis sedaya upaya menghalang orang berdoa. Karena bila orang berdoa, Tuhan akan bekerja. Dengan kata lain, Allah tidak bekerja atau turun tangan bila manusia itu diam saja dan tidak berdoa. Meskipun Allah tahu segala sesuatu yang berlaku. Karena Allah telah menetapkan satu sistem atau cara dia bekerja, dan dia tidak akan melanggar sistem yang dia sendiri telah tetapkan. Dalam Kolose 4 ayat 2e berkata, bertekunlah dalam doa. Dan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Apakah kita sudah paham setakat ini bahwa Allah hanya bekerja bila kita berdoa?
Maka sangat penting sahabatku sekalian, kita harus berdoa. Doa tiap masa. Jangan jemu-jemu berdoa. Tuhan Yesus juga berdoa kepada Allah Bapa ketika dia masih dalam dunia ini. Sistem doa ini sudah dimeteraikan di surga. Mengapa Yesus perlu berdoa? Bukan semata-mata menjadi contoh kepada kita, tetapi satu cara atau landasan untuk Allah bekerja. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya ataupun kepada Allah, sebab Ia yang memelihara kamu. Apa yang kita bawa dalam doa kita? Segalanya, semuanya. Tahukah Anda bahwa Allah hanya menjawab doa yang diserahkan kepadanya? Pada kali ini saya tekankan tentang Allah mempertanggungjawabkan atau memberi tanggung jawab kepada orang percaya untuk datang kepadanya dengan permohonan-permohonan mereka. Kita tidak boleh berpikir Allah tahu keperluan saya percaya Allah akan menolong saya sebagai Bapa yang baik. Pikiran ini salah, ya sahabatku sekalian. Allah tahu keperluan kita ya, tapi Dia tetap tidak bekerja selagi kita tidak datang kepadanya di dalam doa dan mempersembahkan permohonan kita. Doa memberi Allah landasan untuk bertindak. Orang percaya harus hidup dengan doa tiap masa. Kita secara pribadi harus membawa suami kita, istri kita, anak-anak, seseorang yang dekat di hati kita, keperluan kita, keadaan di sekeliling kita, negara kita, dunia ini, dan sebagainya. Tanggung jawab berdoa terletak di bahu kita semua. Mari kita diyakinkan bahwa Allah telah menetapkan sistem doa sebagai landasan ataupun substance untuk Allah bekerja. Kitalah ataupun kamulah, orang percayalah yang menentukan Allah bekerja. Mulailah berdoa untuk Yerusalem kita, orang terdekat dengan kita, Yudea kita, yaitu sekitar kita, Samaria, orang lain, dan ujung bumi, yaitu perkara-perkara lain yang perlu kita bawa dalam doa. Dan tentunya satu elemen yang penting dalam doa adalah iman. Iman yakin bahwa Allah berkuasa melakukan segala sesuatu. Dalam Markus 11 ayat 24 berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saya ulang sekali lagi, ini satu firman yang sangat penting, yang sangat penting. Saya katakan lagi, karena ini menentukan kepada jawaban doa kita. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. So, iman adalah satu inti penting dalam doa. Datanglah kepada Tuhan membawa permohonan kita kepadanya dengan iman. Setelah berdoa, bersyukurlah atas jawaban yang telah kamu terima walaupun kamu belum melihat. Itulah iman, yakin Allah telah menjawab doa kita. Iman menyenangkan hati Allah. Ibrani 11 ayat 6e, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi apabila kita berdoa, jangan ragu-ragu. Persembahkanlah dengan yakin permohonanmu kepada Allah. Dalam Ibrani 11 juga ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. So, saudaraku sekalian, ada dua hal yang telah saya libatkan dalam renungan kita pada kali ini, yaitu kita diminta oleh Tuhan untuk membawa permohonan-permohonan kita kepadanya.
Karena Dia hanya bekerja lewat permohonan kita di dalam doa. Dan apabila kita berdoa, yang kedua ini adalah iman. Kita harus datang kepada Tuhan dengan iman. Iman memastikan doa kita terjawab. Inilah dua perkara yang penting, yaitu kita membawa permohonan kita kepada Tuhan dan juga dengan iman, disertai dengan iman. Maka marilah kita datang dengan aturan ini yang telah ditetapkan oleh Tuhan, yaitu dengan kita membawa permohonan kita kepada Tuhan dengan iman di dalam doa kita. Puji Tuhan, dan sampai setakat ini renungan kita pada kali ini. Semoga kita diberkati lewat renungan ini.